Guys, saya Adinda Nurusifa ingin menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang datang ke Indonesia tidak akan dipisahkan dari Perang Dunia Kedua. Mengapa demikian? Karena Jepang sendiri tergabung ke dalam blok sentral dan ingin menguasai daerah Asia Pasifik. Awal kedatangan Jepang di Indonesia. Pertama kali Jepang menguasai Indonesia yaitu pada wilayah Tarakan 11 Januari 1942. Jepang ingin menguasai Tarakan karena Tarakan kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh Jepang. Salah satunya adalah minyak. Setelah menguasai Tarakan, Jepang pun menguasai daerah lainnya seperti Balikpapan, Palembang, dan Pulau Jawa. Nah, setelah masuk ke Pulau Jawa, pada 8 Maret 1942, Belanda pun menyerah kepada Jepang tanpa adanya syarat dan harus menandatangani perjanjian Kalijati yang berada di Subang, Jawa Barat. Dihadiri oleh perwakilan yaitu Jenderal Tjarda van Starkenborgh dan perwakilan dari Jepang yaitu Letnan Jenderal Imamura. Tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia yaitu Jepang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia dan pribumi untuk melawan sekutu. Karena pada saat itu kan sedang terjadi perang kedua. Dan Jepang ingin mengeksploitasi bahan mentah dari Indonesia dan kemudian digunakan sebagai bahan industri. Pada saat itu masyarakat Indonesia sangat senang dengan kedatangannya Jepang. Nah, apa sih yang membuat Indonesia tertarik terhadap Jepang? Ternyata pada saat itu Jepang mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Jepang memiliki 3 semboyan, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Bendera Indonesia juga diizinkan berkibar di samping bendera Jepang, serta Jepang memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia, yang sebelumnya pada penjajahan Belanda, Indonesia tidak diizinkan menggunakan bahasa Indonesia. Sistem pemerintahan Jepang. Nah, sebelumnya pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia berada di bawah satu pemerintahan sipil yaitu sentralistik yang berpusat di Batavia atau yang sekarang menjadi Jakarta. Sistem ini mengalami perubahan saat Jepang masuk ke Indonesia. Setelah Jepang menduduki Indonesia, Jepang mengubah sistem pemerintahannya secara radikal dengan sistem militer dan sipil. Jepang juga berusaha melibatkan rakyat Indonesia dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Organisasi yang diizinkan pada pemerintahan Jepang yaitu Gerakan 3A, Putera, Jawa Hokokai, dan Miai. Berikut penjelasan organisasi Gerakan 3A. Berikutnya ada organisasi Putera atau dengan panjangannya Pusat Tenaga Rakyat. Berikutnya berdirilah organisasi Jawa Hokokai yang dipegang langsung oleh pemerintahan Jepang sendiri. Berikutnya adalah organisasi Miai. Organisasi ini adalah organisasi yang diizinkan berdiri setelah pemerintahannya Jepang. Karena menurut Jepang, MIAI ini adalah organisasi yang satu tujuan dengan Jepang, yaitu anti terhadap bangsa Barat. Berikut penjelasan tentang MIAI. Apa sih dampak dari hadirnya Jepang di Indonesia? Nah, pertama dari segi politik. Pada saat Jepang menguasai Indonesia, Jepang membubarkan segala organisasi pada saat pemerintahan Belanda, kecuali organisasi MIAI. Yang kedua, Jepang juga memata-matai tokoh pergerakan, seperti Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ki Hajar Dewantara. Penjelasan bidang berikutnya terdapat pada PowerPoint berikut.
Lama-kelamaan Indonesia pun merasa dirugikan dengan adanya Jepang. Ia pun mulai melakukan perlawanan terhadap Jepang. Yang pertama, perlawanan dengan kooperatif, yaitu dengan cara bekerja sama dengan pemerintahan pendudukan Jepang itu sendiri. Karena tokoh nasionalis tersebut menganggap bahwa Jepang adalah tegas dan kejam. Jadi ia harus melakukan dengan cara masuk ke dalam pemerintahan Jepang itu sendiri. Yang kedua adalah perlawanan bawah tanah. Nah, perlawanan bawah tanah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh para pejuang Indonesia pada saat pendudukan Jepang. Berikutnya adalah perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata ini merupakan perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia secara terbuka terhadap pemerintah Jepang. Ia melakukan perlawanan ini dengan cara menyerang dan melakukan perang, sehingga mengakibatkan adanya korban di antara kedua belah pihak. Nah, berikut dampak dari adanya pendudukan Jepang di Indonesia. Berikut dari penjelasan Dinda dan terima kasih. Bye bye.